Ya pemirsa, isu atau kabar soal UMKM yang didenda hingga 4 miliar rupiah ternyata memang sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Jadi UMKM yang menjual frozen food tersebut katanya sih gak punya izin edar atas produk yang dijual. Jadi didenda hingga 4 miliar rupiah. Tapi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik yang bisa kita bahas lebih lanjut di siang hari ini. Yaitu soal bisnis frozen food nih pemirsa. Kalau dendanya aja sampai 4 miliar rupiah, emang kira-kira berapa sih keuntungan yang didapatkan ketika seseorang ini menjalani bisnis frozen food? Bisa saja mungkin ratusan juta rupiah atau mungkin bisa juga mencapai miliaran rupiah. Nah, kita bahas lebih lanjut di siang hari ini pemirsa. Jadi frozen food adalah makanan beku atau makanan olahan yang sebenarnya sudah setengah matang, jadi sudah setengah jadi nih pemirsa. Kemudian dikemas dan dibekukan yang kemudian nantinya ini bisa diolah lagi. Nah, pengolahannya juga bisa berbagai macam cara dilakukan ya, mulai dari hanya dipanaskan, atau mungkin digoreng, atau mungkin dikukus dan direbus, atau kita juga bisa mengikuti petunjuk sesuai yang ada di kemasan frozen food tersebut. Kemudian frozen food ini juga merupakan makanan siap saji yang tidak mudah busuk atau tidak mudah basi apabila kita simpan secara baik dan benar atau mungkin dengan suhu yang tepat juga. Tapi kira-kira sejauh ini apa aja sih jenis frozen food yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19? Kita simak informasi selengkapnya pemirsa dalam grafis berikut ini. Oke pemirsa, jadi ada banyak jenis frozen food yang saat ini diminati oleh masyarakat. Mulai dari french fries, kemudian ada nugget, hingga ada donat kentang. Nah kalau favorit saya sendiri ini adalah donat kentang. Kalau favorit Anda apa nih pemirsa? Tapi jangan khawatir karena ternyata masih banyak jenis frozen food lainnya yang juga diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah ayam ungkep pemirsa. Nah, ayam ungkep ini adalah sebenarnya ayam yang dibumbui dengan bumbu kuning. Nah, bumbu kuningnya ini biasanya menggunakan lengkuas dan juga kunyit. Saya pun secara tidak sadar biasanya juga suka membuat ayam ungkep nih di rumah pemirsa. Jadi saya beli ayam 1 ekor, kemudian saya potong menjadi beberapa bagian. Contohnya 8 sampai dengan 10 pieces. Kemudian saya bumbui dengan bumbu kuning dan kemudian saya taruh di dalam wadah dan saya bekukan di dalam freezer. Nah, itu juga sudah termasuk yang namanya frozen food. Tidak hanya ayam ungkep, masih ada roti mantau, pisang coklat, cilok, kemudian juga masih ada cireng ya, cireng bumbu rujak ataupun cireng berbahan dasar yang pakai sagu, kemudian juga cireng yang ada kuah asemnya, itu juga menarik sekali nih pemirsa. Dan ternyata kalau kita perhatikan makin kesini, makin kreatif ya orang Indonesia. Nyatanya banyak sekali jenis-jenis frozen food dengan resep-resep yang juga menarik untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Dan selain lezat tentunya alasan kepraktisan ini juga mendorong kenapa akhirnya frozen food ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Nah jadi frozen food ini pemirsa cocok nih buat yang nggak punya banyak waktu atau bagi ibu-ibu atau siapapun deh yang sekiranya nggak bisa masak gitu ya untuk menikmati frozen food. Cuma tinggal ambil dari freezer, mungkin tinggal digoreng, dikukus atau direbus, langsung bisa dimakan. Kalau kita makannya dimsum mungkin boleh deh ditambah sama saus sambal, atau kalau kita makannya roti mantau bisa kita tambah juga dengan susu kental manis. Pokoknya selain lezat, praktis, tentunya rasanya juga sangat menarik pemirsa. Nah tapi kira-kira pemirsa penasaran gak sih seberapa besar nih pertumbuhan bisnis frozen food di Indonesia saat ini? Apakah pertumbuhannya sangat signifikan atau mungkin pertumbuhannya standar-standar aja? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak dalam informasi berikut ini pemirsa. Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI mengemukakan banyaknya orang yang terjun ke bisnis frozen food di tingkat UMKM maupun rumahan memang menyumbang cuan bagi bisnis cold chain dan juga industri frozen food sendiri.
Arpi menambahkan produk penunjang makanan beku berupa mini temperature storage berkapasitas 10 hingga 100 ton secara bertahap juga akan tumbuh pesat. Belum lagi adanya cheese freezer yang disediakan oleh UMKM dan pebisnis rumahan. Kedua alat tersebut berfungsi untuk penyimpanan frozen food agar tahan lebih lama. Saat ini secara statistik banyaknya jenis cheese freezer adalah 1 dari 40 jumlah penduduk atau 1 banding 40. Dari perkiraan tersebut diprediksi nilai pasar frozen food bisa mencapai 95 triliun rupiah tahun ini dan melonjak hingga 200 triliun rupiah pada 2025 mendatang. Manisnya hasil tersebut juga mempengaruhi bisnis cold chain. Arpi mencatat bisnis cold chain sebelum pandemi tumbuh pada rata-rata 6 hingga 7% lalu terkoreksi 3,1% di tahun 2020. Dan tahun ini pertumbuhan diprediksi dapat mencapai 6% karena terbantu dengan distribusi dan penyimpanan vaksin serta frozen food. Adapun pada tahun 2022 bisnis cold chain diprediksi dapat mencapai 9%. Untuk menyiasati pertumbuhan bisnis frozen food tersebut, Arpi menyediakan layanan di pelabuhan peti kemas river container, third party logistik, dan industri peranan jasa pelayanan frozen food untuk bisnis B2C yang disediakan dari industri marketplace, e-commerce, dan service provider. Berbagai sumber, IDEX Channel. Oke pemirsa, ternyata proyeksi pertumbuhan dari bisnis frozen food di Indonesia saat ini ya di tahun 2021 atau nilai pasarnya ini tidak main-main. Pertumbuhannya ini diproyeksikan mencapai 95 triliun rupiah dan tentunya jumlah tersebut juga bukan jumlah yang sedikit. Nah, di balik tingginya proyeksi pertumbuhan bisnis frozen food, tentunya ada masyarakat atau customer yang memang permintaan akan frozen foodnya ini juga cukup tinggi. Lagi-lagi utamanya alasan kepraktisan menjadi faktor pendorong kenapa frozen food banyak diminati oleh masyarakat luas. Kemudian lagi-lagi frozen food adalah makanan yang tidak mudah busuk atau tidak mudah basi ya. Bahkan kalau kita simpan frozen foodnya ini dengan suhu yang tepat, penyimpanan juga benar, ini bisa mencapai 5-7 hari. Beda dengan sayuran segar atau mungkin buah-buahan segar yang maksimal ya, ini hanya bisa kita konsumsi hanya di 3 hari, 1, 2, atau 3 hari saja ya, lebih dari itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Jadi memang frozen food ini lebih awet, apalagi ketika tahun 2020 lalu pertama kali pemerintah memberlakukan PSBB, frozen food ini makin diminati oleh masyarakat. Karena masyarakat yang nggak bisa masak ya, ibu-ibu yang nggak bisa masak ini praktis banget menyediakan makanan untuk keluarganya. Hanya dengan digoreng, mungkin dikukus atau mungkin direbus, ini sudah bisa menikmati makanan yang cukup lezat. Tapi tentunya ada beberapa proses atau ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang jika ingin membuat frozen food. Dan tahapannya adalah yang pertama nih pemirsa, tentunya menyiapkan raw material, atau menyiapkan bahan baku. Jadi kalau misalnya pemirsa mau jualan frozen foodnya ini bakso ikan atau mungkin dimsum ayam udang, jangan lupa ya, pilih dulu bahan bakunya seperti ayam dan udangnya ini harus fresh. Karena kalau nggak fresh, nanti ketika produknya udah jadi ini akan gampang basi dan akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Jadi alasan fresh itu juga harus selalu dikedepankan pemirsa. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah proses percetakan atau forming. Nah ini biasanya kalau bagi masyarakat yang jualan frozen food nugget gitu ya, ini biasanya dibentuk-bentuk, bentuk bintang, bentuk alfabet atau bentuk love mungkin ya, dan biasanya dijualnya ke anak-anak agar dilihatnya ini lebih menarik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pelapisan atau coating. Yang keempat adalah penggorengan atau frying. Jadi memang sebelum dijual ini sebenarnya sudah setengah jadi atau sudah setengah matang. Kemudian tahapan yang kelima adalah pembekuan atau freezing. Dan tahapan yang terakhir ini adalah pengemasan atau packaging. Kemudian kira-kira ada nggak sih tips yang harus dijalankan ketika seseorang ingin menjalankan bisnis frozen food ini? Tentunya ada, dan informasi lengkapnya kita simak dalam tayangan berikut ini pemirsa. Berkembangnya teknologi membuat makanan beku semakin mudah didapatkan dan diolah. Tentu di zaman yang serba praktis saat ini, makanan beku siap olah menjadi solusi untuk kebutuhan konsumsi harian. Kemudahan dalam mengolah makanan beku dan permintaan yang semakin meningkat membuat peluang usaha aneka frozen food homemade semakin terlihat geliatnya. Berikut adalah tips jika ingin mencoba gurihnya bisnis frozen food.
Pilihlah produk frozen food yang unik. Sebagai pebisnis pemula dan baru terjun dalam dunia makanan beku, Anda harus memahami produk yang unik. Dalam sebuah bisnis produk, Anda perlu mengetahui tentang positioning, differentiation. Dalam sebuah bisnis produk, Anda perlu mengetahui tentang positioning, differentiation, dan branding dari produk yang akan ditawarkan. Produk yang akan kamu jual harus memiliki ciri khas tersendiri agar tidak mudah diikuti oleh pesaing. Ada banyak jenis frozen food yang bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang baru dan unik sehingga menambah nilai jual. Salah satunya adalah sayuran dan buah-buahan yang dibekukan. Memiliki peralatan storage atau penyimpanan yang benar. Kunci dari bisnis makanan beku adalah media penyimpanan yang baik. Jika suhu dingin tetap terjaga, produk akan aman dan siap jual dalam kondisi yang segar. Namun, jika penyimpanan kurang baik, bisa menyebabkan produk menjadi busuk sehingga tidak bisa dijual dan tentunya Anda akan mengalami kerugian. Selain itu, proses pengemasan yang baik akan mendukung kualitas produk yang dijual. Pastikan untuk menggunakan plastik khusus untuk makanan beku. Umumnya plastik pembungkus frozen food tidak memiliki pori sehingga makanan jadi lebih tahan lama. Makanan beku sebelum dimasukkan ke dalam plastik juga harus divakum terlebih dahulu untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan. Jangan lupa berikan label pada kemasan tentang keterangan kadaluarsa. Berbagai sumber, IDEX Channel. Oke, tips lainnya ketika ingin menjalankan bisnis frozen food adalah siapkan modal dan juga siapkan anggaran secara rinci dan juga detail. Kemudian kita juga harus tahu nih pemirsa, ketika kita ingin memulai bisnis frozen food, alat-alat apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, salah satu alat yang harus kita siapkan adalah chest freezer. Chest freezer ini adalah gunanya nanti untuk menyimpan frozen food yang telah Anda buat sebelum Anda pasarkan ke customer atau kepada masyarakat. Kemudian alat lainnya yang juga harus dipersiapkan adalah alat vakum makanan atau alat packing udara. Untuk chest freezer sendiri harganya ini dimulai dari Rp3.500.000 dan untuk alat vakum makanan atau alat packing udara ini harganya dimulai dari Rp500.000. Tapi jangan khawatir pemirsa kalau misalnya Anda belum punya modal yang cukup ya untuk beli chest freezer, Anda bisa memanfaatkan freezer yang ada di rumah. Kemudian tentunya terkait dengan izin edar makanan gitu ya. Tadi di awal kita juga sudah sempat membahas kalau ada UMKM yang didenda hingga Rp4 miliar karena katanya nggak punya izin edar makanan. Nah, sebenarnya ketika kita ingin menjalani bisnis frozen food ini, tidak semua jenis frozen food harus memiliki izin edar makanan. Jadi ada beberapa kriteria makanan atau produk yang tidak perlu memiliki izin edar. Kriteria yang pertama pemirsa, ini kadaluarsanya tidak boleh lebih dari 7 hari atau harus kurang dari 7 hari pemirsa. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 7 hari itu wajib ya, harus ada izin edarnya dari BPOM. Kemudian kriteria yang kedua ini adalah makanan tersebut harus dijual dan dikemas di hadapan pembeli dalam jumlah yang kecil. Nah, itu kriteria yang kedua. Dan kriteria yang ketiga adalah makanan yang memang atau pangan olahan siap saji. Jadi kalau misalnya pemirsa lagi beli somai di pinggir jalan atau lagi beli dimsum di pinggir jalan gitu ya, itu kalau nggak ada izin edarnya nggak apa-apa. Karena itu memang makanan siap saji, dikemas dan juga langsung dijual di hadapan masyarakat. Dan tadi kita juga sudah banyak sekali membahas soal frozen food, mulai dari pertumbuhan bisnisnya seperti apa, kemudian kenapa sih diminati oleh masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19, dan juga tips-tips soal ketika seseorang ingin menjalankan bisnis frozen food. Last but not least, ini saya mau kasih salah satu resep yang bisa Anda contek mungkin di rumah ya, bisa Anda coba ketika Anda ingin memulai menjual bisnis frozen food. Dan untuk lebih lengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini pemirsa.